Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari SMK Negeri 1 Slawi, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini, pada modul 1.1.A.9 koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan memaparkan sedikit tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ini. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya belum paham sepenuhnya tentang filosofi menuntun, kemudian makna tabula rasa, kemudian filosofi tentang menghamba pada anak, budi pekerti, merdeka belajar, dan lain-lain. Tapi setelah saya mempelajari modul 1.1 ini sangat membuka mata, hati, dan pemikiran saya tentang pendidikan dan pengajaran yang harus saya lakukan. Saya semakin menyadari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga Ki Hajar Dewantara ini berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka melalui pendidikan yang baik. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sehingga tujuan pendidikan adalah harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam proses pendidikan itu sendiri harus kita tanamkan budi pengerti yang baik, sehingga akan mewujudkan Indonesia maju melalui profil pelajar Pancasila. Pada modul ini saya akan memaparkan tentang 3 poin yang ada. Yang pertama, poin pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran menurut saya itu hanya sekedar transfer ilmu atau transfer materi, sehingga peserta didik itu harus manut, harus nurut sama gurunya, harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga guru itu adalah sebagai penguasa kelas. Yang kedua, peserta didik harus tuntas dalam semua materi sesuai dengan ketuntasan pembelajaran yang ada pada kurikulum. Yang ketiga, pencapaian tujuan pembelajaran itu hanya menekankan pada aspek kognitif saja. Kemudian setelah mempelajari modul ini, ada perubahan dari pemikiran dan perilaku yang saya alami. Yang pertama, pembelajaran itu harus berpusat pada murid atau student center, karena ternyata guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang kedua, pencapaian tujuan pembelajaran itu harus holistik, yaitu dari aspek cipta, rasa, karsa, karya, dan budi pekerti harus diterapkan. Yang ketiga, peserta didik itu diberikan kebebasan dalam mengekspresikan bakat dan minat peserta didik sesuai dengan passion yang dimiliki, sehingga peran pendidik itu harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian poin yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya
mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebagai pendidik, saya harus lebih among dalam menuntun segala kodrat dan baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang dihadapi. Kemudian yang kedua, lebih menanamkan budi pekerti dengan melaksanakan pembiasaan yang baik. Yang ketiga, memerdekakan anak dalam belajar. Yang keempat, melaksanakan trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kelima, dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, melaksanakan trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Nur Hikmah dari SMK Negeri 1 Slawi, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.